Ya, kita mau tanam pohon ya, bibit pohon hari ini. Ini pohon-pohon ya, bibit saya buat 3 tahun lalu, ditanam 3 tahun lalu ini ya. Ya, bibit saya bagikan di sini ya 3 tahun lalu. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam sehat, Ya. selamat pagi. Sudah datang bibit untuk kita tanam. Iya, selamat ya, salam. Ya, kebetulan di pinggir Ya. sungai ini sudah mulai naik. Dan sudah 3 tahun lalu juga sudah ada. Ya, ini bibit sengon Pak ya, kita harus hati-hati menanamnya. Ini ada bibit sengon Albizia sinensis. Iya, saya Silakan terima dan saya akan tanam. Ya, Ya, kami sudah siapkan patok-patok. iya. Jadi ini lokasi Bapak semua ke atas ya. Ya, ada. Lokasinya Bapak ya. Dan sudah ada beberapa tumbuh. Tunggu ya, kita Tanam 3 tahun lalu. 3 tahun lalu sudah besar-besar. Termasuk ini yang di sana Bapak ya. Ya, yang disiapkan. Yang di sana beberapa ke sana. Di pinggir Bibit sungai ini. dibagikan 3 tahun lalu, ditanam 3 tahun lalu ya. Ya, dan ternyata aliran sungai sudah mulai naik. Ya. Anunya, Ya. ya, pinggir-pinggir sungai sudah mulai kembali. Ya, pinggiran sungai sudah mulai stabil ya. Stabil. Ya, stabil Pak ya. Oke Bapak, silakan sitanam, saya akan jadi, menanam. Pak Pendeta Raseli ini betul-betul mencintai alam. Nah, kami harapkan bisa menjadi nominasi Kalpataru ke depan. Ya. Dan betul-betul satu periode ini memberikan dirinya untuk itu. Jadi ini dari daerah Buah Bapak ya. Ya, daerah Buah ya. Tanggul, Kecamatan Buah. Kesu, Toraja Utara. Toraja Utara, Kecamatan Ya. Kesu ya. Oke Bapak, silakan Ya. menanam, saya akan tanam juga di sini beberapa nanti ya. Ya, ini yang di sana Kak. Ya. Nanti kita pasangi, kita sudah siapkan segala sesuatunya keamanan untuk menanam bibit. Iya, Jadi sudah ada anak-anak muda remaja yang membantu kita di sini hari ini. Oke, sekarang saya akan tanam. Ya. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi itu ditetapkan melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, PBB, di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Jadi sejak saat itu banyak orang para pemikir mengarahkan perhatiannya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Jadi kita pun bergerak di Toraja sudah beberapa tahun. Sejak tahun 2010 saya sudah konsentrasi pada penulisan tesis misi ekologi kontekstual di Toraja Utara, Ecological Contextual Mission in North Toraja. Jadi saya bisa mencatatkan ada beberapa indikator kerusakan lingkungan hidup yang paling krusial. Itu bisa dibagi dalam 3 bagian ya. Kita tentunya mengalami pemanasan global warming, efek rumah kaca. Dan yang kedua adalah penggundulan dan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada erosi tanah. Beberapa tahun akhir-akhir ini kita melihat entah di Toraja Utara, entah di Tanah Toraja, ada longsor, ada tatanan kehidupan yang terganggu karena erosi tanah, dan bahkan ada yang meninggal yang diakibatkan oleh longsor itu. Jadi tentunya ini menjadi keprihatinan yang amat luar biasa bagi kita. Yang ketiga ialah, yang paling krusial ialah polusi udara. Ya, polusi udara,
kerusakan tatanan ekosistem ini, sehingga ada pencemaran ya, ada pencemaran pada udara, ada pencemaran pada tanah dan ada pencemaran pada air ya, tercemari. Apa yang mesti kita lakukan saat ini? Kita secara khusus bagi saya seorang pendeta, saya selalu mengajarkan bertolak dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah menempatkan manusia itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara, mengurus taman itu. Jadi taman itu harus diurus supaya kita tidak terjebak pada dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau lingkungan hidup kita bagus, ya berbagai macam tanam dalam berbagai sektor atau bidang itu bisa bagus. Jadi kerusakan lingkungan hidup, sektor yang bisa dipengaruhi ialah sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perkebunan, ya sektor peternakan, dan bahkan sektor pariwisata. Ini pun bisa membuat ketahanan pangan kita bisa menjadi lemah. Karena itu dalam proses jangka panjang yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun, saya juga sudah mulai menanam, menyalurkan bibit sejak tahun 2013 ya di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi bibit yang saya salurkan selalu saya urus mulai dari biji ya seperti ini hingga tumbuh seperti ini. Jadi sesungguhnya kita lestarikan lingkungan hidup itu, kita juga mau supaya lingkungan hidup ini sungguh-sungguh menjadi sahabat, sungguh-sungguh menjadi sumber kehidupan bagi kita sekalian, menjaga keseimbangan. Ya, cukuplah apa yang tersedia, yang disediakan oleh pencipta semesta ini bagi kita sekalian. Ingat ungkapan Mahatma Gandhi, "Earth provides enough to satisfy every man needs, but not every man greed." Jadi sesungguhnya bumi ini menyediakan cukup kebutuhan setiap umat manusia, tetapi tidak untuk manusia rakus. Jadi ungkapan-ungkapan itu mau mengarahkan kita untuk memelihara lingkungan hidup supaya ini tetap lestari, kestabilannya tetap terbangun. Dan juga kita terhindar dari berbagai dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup. Ya, pencemaran dan sebagainya. Kita tidak ingin larut dalam dunia atau seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Saya selalu berulang-ulang mengatakannya, Mika pasal 7 ayat 13. Ya, bumi akan menjadi tandus karena penduduknya sebagai akibat perbuatan-perbuatan mereka. Kita tidak ingin ketandusan itu dan bencana itu datang bagi kita sekalian. Dan juga kita diingatkan selalu, ya, kata firman Tuhan berdasarkan kitab suci yang saya anut dan dianut oleh banyak orang. Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang, seluruh alam semesta harus disentuh oleh makhluk ini. Disentuh oleh Injil itu ya. Masih ada Bapak ya? Ini bibit ya. Oke. Silakan. Ya. Jadi semuanya harus disentuh oleh Injil ya. Semesta ini, manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang, seluruh semesta ini. Dan kemudian juga mengapa kita harus melestarikan alam ini? Ya, ingat firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tanggung jawab ini melekat pada manusia. Ya, kita tidak hanya menguras alam itu dalam pemahaman antroposentris, tetapi kita sudah mulai bergerak dari antroposentris, kemudian ekosentrisme dan biosentrisme ya. Ya, ada tanggung jawab manusia dalam alam, ada kesetaraan kita dengan alam di hadapan Sang Pencipta. Ya, biarlah semua yang bernapas ya memuji Tuhan ya. Segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya, itu Mazmur 150 ayat 6. Jadi semuanya terarah untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Saya bersyukur bahwa di daerah ini sekian banyak warga gereja, masyarakat terarah, dan kita akan selalu bergerak. Dan kita sudah mulai memberikan perhatian. Saya juga sudah mulai ada tindakan nyata sejak tahun 2010, 11, 12 hingga saat ini. Tak akan pernah berhenti. Jadi bibit yang saya salurkan itu saya selalu urus dari mulai dari biji ya.
Jadi Pak Eliezer, Ya. jadi hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oh, Jadi kita bergembira dan kita harus berbuat ya menanam bibit pohon ya. dan Bibit pohon ini semuanya bagus ya, ramah lingkungan, masyarakat bersyukur bahwa Ya. masih ada orang-orang yang peduli kepada ya. lingkungan. Jadi tangkapan air bisa memproduksi oksigen segar. Ini Albizia sinensis ya, sengon putih ya. Yang tadi ini biti ya, semuanya ini sudah dipertimbangkan ramah lingkungan. Ambil ini. Ya, biti ini ya, ramah lingkungan. Jadi kita ucapkan kepada dunia Pak Eliezer ya semua ya. Ya, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Lestari alamku, lestari desaku, lestarilah bumi ini. Corona Dan menghilang. ya, pandemi COVID-19 segera berhenti ya. Salam sehat bagi semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Pendeta Raseli, Jumat 5 Juni tahun 2020. Baik, saya akan tanam ya. Selamat Hari Lingkungan Hidup ya. Kita kumpul ininya ya. Oke, kita tanam ini. Ini sampah-sampah nak kita harus. Ini penanaman ini akan terus dikontrol, dipantau ya. Tidak boleh ditanam begitu saja, tetapi harus dipantau setiap waktu. Ya. Jadi ini harus diberi pancang ya. Kita sudah menyiapkan semuanya. Ya, ini ada beberapa yang dipasang di sini. Jadi ini adalah Sungai Sadan ya, salah satu pinggiran Sungai Sadan. Ya, yang terbentang dari hulu dan ini di daerah Buah, Kecamatan Kesu ya. Pinggiran Sungai Sadan. Ya, salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Selatan ya, Sungai Sadan. Ya, selamat bagi semuanya, salam lestari lingkungan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian.